Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailani Puspitasari, nomor NIM 20 10 90 10 43 akan menjelaskan sedikit materi mengenai iman kepada Allah. Pengertian iman. Pengertian iman dalam Al-Quran yakni maksudnya membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada hamba-hambanya, yaitu nabi dan rasul pilihannya, dengan kebenaran yang nyata dan petunjuk yang jelas, dan bahwa Al-Quran adalah merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Ia firmankan dengan sebenarnya. Sedangkan arti iman dalam hadis maksudnya iman yang merupakan pembenaran dalam batin. Dalil perintah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil nakli yang mendasari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Yang artinya, dan Tuhan itu Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Quran surah Al-Baqarah ayat 163. Pengertian wujudullah. Secara etimologi, wujudullah terdiri dari dua kata. Wujud yang berartikan keberadaan dan disambungkan dengan kata Allah. Secara terminologi, wujud adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang bersifat aksiomatis. Arti wujud ada, sekalipun telah terang bagi akal, tetapi dapat digambarkan dengan kenyataan, tetap, dan kekal. Dan kesempurnaan wujud serta kekuatan bergantung pula pada kesempurnaan. Allah adalah al-awal dan al-akhir. Dialah yang awal dan yang akhir, Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dia dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surah Al-Hadid ayat 3. Wujudullah adalah perwujudan dari karakter dan sifat, sehingga membentuk sebuah sifat menjadi sebuah objek yang nyata. Pengertian tauhidullah. Kata tauhid di dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata kerja wahada ya wahidu tauhidan, yang arti harfiahnya menyatukan, mengesahkan, atau mengakui bahwa sesuatu itu satu. Dengan demikian, secara bahasa, tauhidullah berarti menyatukan Allah, mengesahkan Allah, atau mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hanya satu. Sedangkan secara istilah, tauhidullah bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal merupakan kekusukan bagi Allah, serta tidak menyekutukannya dengan apapun, baik dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya, maupun asma, nama-nama, dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu.
Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Kedudukan dan keutamaan Tauhidullah. 1. Tauhidullah merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Yang kedua, Tauhidullah adalah hak Allah yang harus ditunaikan setiap hambanya. Ketiga, Tauhidullah adalah fondasi dan landasan utama ajaran Islam dan merupakan inti ajaran Rasulullah dan Rasul-Rasul sebelumnya. Keempat, Tauhidullah adalah ajaran yang paling utama di antara cabang-cabang keimanan. Kelima, Tauhidullah dapat menghapus dosa-dosa dan mendatangkan keampunan dari Allah. Yang keenam, Tauhidullah dapat mendatangkan jaminan Allah SWT berupa memasukkan seorang ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Pengertian uluhiyah. Uluhiyah Allah adalah mengesahkan seluruh bentuk ibadah kepada Allah SWT, seperti berdoa, meminta, tawakal, takut, berharap, menyembelih, bernazar, berharap dalam cinta, dan selainnya dari jenis-jenis ibadah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah SAW memperuntukkan satu jenis ibadah kepada selain Allah, termasuk sikap zalim yang besar di sisinya, sering diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Pengertian rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dari kejadian-kejadian yang hanya Allah bisa lakukan sebagai satu-satunya Allah yang berhak diibadahi, serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, Pencipta, makhluk, dan hanya Allah yang mengatur dan bisa merubahnya. Pengertian sama wa sifat. Secara istilah syariat, tauhid asma dan sifat adalah pengakuan seorang hamba tentang nama dan sifat Allah yang telah Dia tetapkan bagi dirinya dengan kitab-kitab ataupun dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Tanpa melakukan 4 hal berikut. Yang pertama, tahrif atau menyimpangkan makna. Yang kedua, tahtil atau menolak. Yang ketiga, tahyif atau membahas bagaimana bentuk dan hakikat nama dan sifat Allah. Keempat, tamsil, menyamakan Allah dengan makhluk lainnya. Pengaruh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Iman kepada Allah sangat berpengaruh terhadap kehidupan seorang muslim, di antaranya 1. Membuat seseorang menegakkan syariat Islam. Yang kedua, menghindari syirik atau menyekutukan Allah yang nyata maupun tersembunyi. Ketiga, mencintai karena Allah. Seorang mukmin akan mencintai seseorang yang juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencintai karena Allah tanpa alasan-alasan yang membutakannya. Keempat, jihad di jalan Allah. Yang kelima, loyalitas.
Yang keenam, akhlak yang baik. Akhlakul karimah merupakan buah dari iman yang ditanamkan dengan kuat dalam hati seorang mukmin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.